Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, dari sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-9, ya, di mana pertemuan 9 ini kita kuliah secara online. Ya, dalam pertemuan 9 ini kita membahas tentang tasawuf. Tasawuf itu sebenarnya eh, masih sambungan kita mempelajari tauhid. Karena di dalam tauhid itu kita belajar tentang nama lain dari tauhid adalah tasawuf juga. Nah, secara arti bahasa ya, menurut bahasa tasawuf itu ada yang diambil dari kata sofa gitu ya. Beberapa ulama berbeda-beda pendapat ya. Ada yang sufah yang berarti serambi tempat duduk di kota Madinah. Ada juga sofa yang berarti bersih atau jernih. Ada yang bilang sufana, dari kata sufana, nama sebutan kayu ya. Sebutan nama kayu yang bertahan dan tumbuh di padang pasir. Ada yang bilang suf, domba. Ya karena kaum sufi banyak yang memakai bulu domba yang kasar gitu ya. Nah, orang-orang yang memakai bulu domba disebutnya mutasawwif ya. Sedangkan tasawuf adalah sebuah teosofi ilmu tentang ketuhanan atau sama dengan tauhid ya. Selanjutnya dasar-dasar ilmu tasawuf ya, yaitu di dalam Al-Qur'an walillahil masyriqu wal maghribu fa innama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, kemana saja kalian menghadapkan wajah, di situ ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, jadi maha mengetahui. Dan di dalil yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, dan maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, syudun atau kepintaran gitu ya dalam bahasanya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya mereka dari sisi kami. Dan kami telah ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, itu dalil-dalil tasawuf yang diambil dari Al-Quran. Gitu ya. Bahwasanya dalam tasawuf itu intinya sebuah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, ya, keberadaan Allah, dan juga kita mengenal akan Allah. Kemudian dari buah mengenal Allah, maka seseorang itu akan eh, berlaku akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Allah atau akhlaknya baginda Rasul Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan
Di dalam Sahih Muslim hadis nomor ke-10. Ini hadisnya panjang sekali ya. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab. Dia bertanya tentang rukun Islam, rukun iman. Wahai Muhammad, apakah iman itu? Nah, di dalamnya dikatakan iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi minallah. Itu kaitannya dengan rukun iman yang pernah kita bahas pada pertemuan kedua. Kemudian mereka bertanya, apa itu Islam? Islam itu antusyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan kemudian waiqamus shalah wa itu zakat wa saum Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Gitu ya. Itu tentang rukun Islam yang 5. Kemudian ini dalil yang ihsan. Mahwal ihsan. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa innakum lakum tarahu fa innahu yarak. Ya. Bahwasanya fa'ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, maka Allah yakin, ya, yakin Allah melihat kalian. Gitu. Nah ini di dalam hadis yang ketiga inilah para ahli sufi memperdalam makna hadis yang tentang ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka yakin bahwa Allah itu melihat kita. Kemudian ulama terus memperdalam metode-metode ilmu-ilmu tasawuf, ya, terutama mendalami ilmu tauhid sebagaimana baginda Rasul mengajarkan pada saat beliau berada di kota Mekah selama 13 tahun. Nah, dari tauhid inilah kemudian tertanam iman yang kuat. Dari iman yang kuat itulah para sahabat yang telah beriman merasa bahwa dirinya itu seakan-akan dalam beribadah seakan-akan melihat Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah, tapi dia yakin bahwa Allah itu akan melihat kita. Gitu ya. Nah itu gambaran tentang orang sufi. Makanya kalau orang sufi itu ibadahnya agak sedikit beda dengan orang-orang yang belum mempelajari tentang ilmu tasawuf. Selanjutnya ada di sekalian, ya, dasar-dasar tasawuf, ya. Ini di dalam hadis ya. Ini saya tuliskan hadisnya, terjemahnya saja. Saya adalah orang yang paling tahu banyak di antara kalian tentang Allah dan yang paling takut kepadanya. Itu Rasulullah pernah bersabda demikian. Kemudian Rasulullah juga bersabda, aku disuruh memilih antara menjadi seorang nabi dan yang menjabat sebagai raja atau menjadi seorang nabi yang sebagai hamba. Kemudian Jibril memberikan isyarat agar aku merendahkan diri di hadapan Allah, lalu aku menjawab pilihan itu. Aku akan tetapi aku lebih memilih menjadi nabi yang hamba, di mana suatu hari aku kenyang dan di hari lain aku lapar. Ini hadis riwayat Tabrani. Ya. Dan juga beliau bersabda, aku ditawari dunia namun aku menolaknya. Beliau juga bersabda, andaikan aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya akan aku infakkan demi agama Allah, kecuali sedikit yang aku sisakan untuk menutupi hutang. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini ada di sekalian gambaran tentang kalau orang tasawuf itu sebenarnya berguru kepada Nabi. Artinya ya guru sebenarnya adalah baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seorang yang sudah mempelajari dan mendalami tasawuf, di dalam kehidupannya dia tidak terkecoh oleh hiruk pikuknya dunia. Artinya tidak dalam menjalankan kehidupan ini semata-mata dia niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti orang sufi yang sudah mapan dalam kesufiannya, dia bekerja, dia melakukan apapun perbuatan baik di dunia ini diniatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan berarti orang sufi itu tidak boleh kaya. Kaya banyak para wali Allah, para kekasih Allah, para sahabat Nabi yang tauhidnya kuat, yang tasawufnya kuat dalam, dan dia itu menjadi orang kaya. Ya. Selanjutnya apa? Nah, kekayaannya itu semuanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Khadijah, orang kaya, Sayyidina Utsman ibnu Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar ibnu Khattab. Itu orang-orang kaya yang jiwanya dan imannya kuat dan semua kehidupannya itu dilakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya harta, tidak pernah mengeluarkan, istilahnya tidak pernah pelit. Dia selalu mengeluarkan zakatnya, dia selalu bersedekah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang-orang yang lemah. Gitu ya. Ya, banyak kisah-kisah ini terdapat di dalam kisah-kisah para sahabat. Termasuk juga nanti kita akan mengenal siapa itu, seperti ulama yang kaya juga seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Syekh Abi Hasan As-Sadzili, Imam Malik, Imam Fikih, Imam Madhab. Terus juga gurunya Imam Syafi'i selain Imam Malik, ya. Beliau itu orang-orang kaya yang menggunakan kekayaannya itu hanya untuk dilakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Akhlak-akhlak kaum sufi. Nah, akhlak kaum sufi itu diantaranya orang sufi itu tawadu, ya. Tawadu, merendahkan diri, tidak sombong, ya. Dia biarpun dia pintar, biarpun dia punya kedudukan, dia orang kaya, dia itu tidak sombong, tetap berlaku sopan dan tawadu. Karena apa? Sifat tawadu itu sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan kebalikan dari sifat tawadu, sombong, itu sama seperti sifat iblis dan Allah benci sama orang-orang yang sombong. Nah, nah, di sini dalam surat Asy-Syura dijelaskan dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Adik-adik sekalian, selanjutnya sifat-sifat ciri-ciri orang tasawuf itu mudarah, lemah lembut. Orang seperti itu melemah lembut, ya. Ya, dalam berinteraksi terhadap sesama manusia, ya, baik orang yang seagama, baik orang yang berbeda agama, semuanya diperlakukan sama, yaitu dengan kelembutan sebagaimana uh, beliau meneladani akhlak baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, seperti baginda Rasul pernah menyuapi, ceritanya beliau pernah menyuapi orang Yahudi yang selalu yang mencaci maki beliau, gitu ya. Orang Yahudi yang buta yang tinggal di pinggir pasar kemudian selalu caci maki beliau, tapi beliau selalu menyuapinya dengan penuh rasa kasih sayang. Demikian pula baginda Rasul memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah meludahinya, yang pernah mau membunuhnya, dan akhirnya orang-orang tersebut masuk Islam. Nah, ini perlakuan lemah lembut yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Nah, para ahli sufi itu ingin mencontoh baginda Rasul persis seperti ibaratnya asli dengan fotokopinya. Nah, para umatnya baginda Rasul itu seperti orang-orang sufi itu seperti fotokopinya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, orang sufi itu juga orang yang sangat pemaaf. Beliau menghiasi dirinya dengan sikap pemaaf, yaitu memaafkan orang-orang yang berbuat jahat terhadap mereka. Dalam hal ini mereka terinspirasi oleh baginda Rasul yang mewartakan sikap pemaaf termasuk akhlak yang mulia. Karena di dalam Al-Quran juga di dalam surat Ali Imran ayat 130 sampai 133, Allah menjelaskan bahwasanya sorga itu hanya diwarisi buat orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa itu? Orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Ini orang sufi nih akhlaknya semacam begitu. Yang kedua, menahan nafsu amarahnya pada saat dia bisa marah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain, ya, sebesar apapun. Yang keempat adalah
selalu berbuat baik kepada siapa saja. Nah, selanjutnya, nah, Allah sangat suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayatnya bunyinya begini, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard a'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Itu ayat Qur'annya. Dan yang keempat, orang sufi itu selalu gemar bertaubat. Dia tahu walaupun dia banyak melakukan perbuatan baik, tapi dia merasa dirinya tidak baik. Dia selalu merasa dirinya ya manusia yang penuh dosa. Dia selalu merendahkan diri di hadapan Allah untuk meminta ampunan Allah, ya, supaya dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam kehidupannya dijamin masuk surga, lalu baginda Rasul selalu sholat sunnah sampai kakinya bengkak-bengkak, dan baginda Rasul tidak lupa setiap hari membaca istighfar 70 sampai 100 kali. Supaya apa? Supaya dicatat oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ya, walaupun Rasul sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah, tapi Rasul tidak sombong, tetap memohon ampunan, mawas diri. Yang namanya manusia banyak dosa, terus membaca istighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak ibadah supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada di sekalian zuhud. Zuhud ini adalah menjauhkan diri dari segala yang berkaitan dengan dunia. Ini merupakan pendekatan penting dalam tahap awal perjalanan spiritual. Nah, di mana yang maksudnya juhud? Ya, juhud ini sebenarnya adalah perbuatan yang sangat mulia, akhlak yang sangat mulia, yang mana orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya juhud itu asal dari kata jahada, ya, menjauhkan diri sebenar-benar dari hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu. Yang maksud di dunia ini dengan hawa nafsu. Jadi bukan berarti orang sufi itu nggak boleh kaya, bukan. Dia boleh kaya, tetapi hartanya harus diambil dari jalan yang halal. Itu. Tidak asal kaya. Orang sufi itu boleh kaya, tapi hartanya diambil dari jalan yang halal. Dan dia tidak rakus terhadap milik orang lain. Nah, orang-orang zuhud itu benar-benar istilahnya menjaga dirinya jangan sampai tergelincir oleh hawa nafsu. Nanti kalau dia sudah kaya, dia terus memberikan kebahagiaan kepada orang di sekelilingnya. Itu biasanya kalau orang yang zuhud itu, dia tidak akan pelit, dia akan royal. Royal dalam berarti bersedekah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waro juga termasuk sifat kehati-hatian. Meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat subhat dan keraguan. Ini sifat hati-hati tentang halalnya sesuatu. Jadi kalau orang sufi, kalau itu masih meragukan secara hukum fikihnya, maka ditinggalkan. Kalau dia sudah yakin bahwa itu adalah halal, maka dia ambil atau dia kerjakan. Begitulah sifat-sifat orang sufi, ya. Terus orang sufi itu kefakiran. Dalam arti kefakiran begini, istilah sufi tidak meminta lebih daripada apa yang telah ada pada dirinya. Makanya orang sufi itu cukup berdoa, Allah banyak kan orang-orang sufi berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berilah kami minta kepadamu, ya, ridhamu wal jannah, dan juga surgamu. Ya, itu. Jadi kita orang-orang sufi itu rata-rata cuma meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah daripada murkanya Allah dan berlindung kepada Allah daripada api neraka. Artinya secara ringkasnya orang sufi itu ingin bahagia di dunia, juga ingin bahagia di akhirat. Dia selalu merasa cukup gitu ya. Tidak rakus terhadap apa yang bukan miliknya. Dia selalu
memposisikan diri sebagai hamba Allah, istilahnya yang merasa cukup, qanaah, itu bahasanya qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah, diterima dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Yang selanjutnya, orang sufi itu punya sifat sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sabar dalam menerima musibah, kalau seumpamanya terdapat musibah di dalam dirinya, dia selalu bersabar. Dan dia juga disabar di sini, sabarnya ada tiga: sabar dalam perintah Allah, sabar menerima musibah, ya, juga sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar meninggalkan perbuatan maksiat. Gitu. Ini gambaran adik-adik sekalian tentang sabar. Terus yang ke-9 punya sifat tawakal, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang sufi itu selalu tingkat tawakalnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima pemberian dengan penuh rasa syukur. Kalau tidak dapat apa-apa, bersikap sabar dan menyerah kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ridha, pernah disampaikan sama saya di pelajaran tauhid, ya. Ridha, selalu rela, senang apa yang telah diberikan oleh Allah, ya, sesuai dengan qada dan qadarnya. Baik itu baik maupun yang baik maupun yang tidak baik. Yang ke-11 adalah mahabbah, penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya itu juga selain cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanifestasikan rasa cinta itu kepada makhluknya Allah. Makanya beliau itu menjalankan agama itu dengan penuh rasa cinta kepada Allah dan juga menyayangi para makhluk-makhluknya Allah, baik sesama manusia maupun berbeda, gitu ya. Maupun dengan makhluk-makhluk yang lainnya, selalu, ya. Mahabbah mendorong untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan juga mahabbah mendorong untuk membiasakan ibadah sunnah dan perkara-perkara yang lain, menjauhi perkara-perkara yang subhat. Yang selanjutnya, yang ke-12 adalah ma'rifat. Orang-orang yang sufi itu tujuan akhirnya adalah untuk mencapai ma'rifat, yaitu mengenal kepada Allah secara dekat, sehingga hati dan sanubarinya dapat melihat Tuhan. Di dalam stasiun ini telah dekat sekali dengan Tuhan. Jadi orang-orang sufi itu, ya, dia akan merasa puas kalau dia sudah mengenal kepada Allah. Karena kalau orang sudah mengenal kepada Allah, hatinya akan penuh dengan kebahagiaan. Insya Allah semua doanya, semua ibadahnya diterima, dan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun ada di sekalian, ma'rifat kepada Allah itu ada 3 macam, yaitu pengetahuannya orang awam, yaitu Tuhan satu dengan perantaran syahadat. Pengetahuan ulama, Tuhan satu dengan perantaran akal. Ya, artinya orang itu mengenal keesaan Allah dengan perantaran akal. Jadi maksudnya apa? Setelah dia bersyahadat, kemudian dia mempelajari ilmu, dan dia mengetahui bahwa hanya Allah lah yang esa, yang patut disembah. Kemudian ulama sufi, yaitu Tuhan satu dengan perantaran hati sanubari. Orang-orang sufi, dia akan melihat dan merasakan hadirnya Allah dalam setiap sendi kehidupannya. Nah, ciri-ciri pengetahuan marifat yang diperoleh orang sufi diantaranya ilmu itu datang lewat cahaya ilahi yang mengejawantah dalam diri manusia, sehingga terbukalah segala hijab yang selama ini menutup. Yang nampak adalah kebenaran ilahi. Yang kedua, ilmu ini tidak terjangkau oleh rasio, karena ilmu ini selain tidak rasional juga tidak mampu, rasio tidak mampu untuk mengkajinya. Yang ketiga, ilmu itu hanya datang dari hati yang telah bersih atau qalbun salim, yang hanya diberikan kepada Tuhan, kepada hambanya yang terpilih. Yang keempat, tidak seperti pengetahuan spekulatif yang melahirkan kata-kata ilmu marifat bersifat pasti dan hak dan yakin. Yang kelima, memiliki kemiripan dengan ilmu pengetahuan Tuhan karena ia mampu menyingkap rahasia Tuhan. Jadi orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang sudah mampu menyingkap rahasia-rahasia Tuhan. Ini persis yang saya sampaikan di pertemuan kedua, yaitu tentang tauhid, ya. Ya, mungkin adik-adik sudah ada pengetahuan sedikit. Yang ketiga, orang-orang sufi itu
akan merasakan fana wal baqa. Fana itu artinya apa? Sebelum orang sufi itu bersatu dengan Tuhan, ya bersatu itu merasa dirinya gitu ya. Lebih dahulu ia harus menghancurkan dirinya. Menghancurkan dirinya ini meniadakan dirinya bahwasanya yang bisa melihat itu bukan dia, ya, tapi itu adalah karunia Allah. Yang mendengar itu adalah karunia Allah pada dirinya. Yang berkata, yang berbuat, yang punya ilmu itu semuanya adalah anugerah Allah. Yang hidup itu anugerah Allah. Itu hakikatnya Allah lah semuanya gitu. Baru manusia kalau dia sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa dia itu tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa dan bukan siapa-siapa, la haula wala quwata illa billah, dia sadar sesadarnya seperti itu, maka dia akan mengenal kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya. Itu yang disebut fana itu la haula wala quwata illa billah. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak mampu apa-apa. Itu. Yang bisa apa-apa dan mampu apa-apa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru manusia itu kalau dia sudah fana terhadap dirinya, maka dia akan mampu mengenal Tuhan. Itu secara itunya ya. Terus bako itu akan merasakan kekekalan ya bersama selalu bersama dengan Allah. Orang-orang yang semacam itu yang sudah fana terhadap dirinya maka dia akan kekal bersama Allah. Ya tadi dia merasa dirinya itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak mampu apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Semuanya itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 itihad. Setelah dia menghancurkan dirinya, maka hancur kesadarannya di dalam diri orang sufi, tinggallah kesadaran Tuhan. Itu ya. Yang ada, ya dia merasa, ya artinya lebih tinggi, ya merasa semuanya segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau orang sudah merasa semua sudah sadar bahwa dia tidak mampu apa-apa dan tidak bisa apa-apa dan semuanya itu yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan perbuatan Allah, maka dia itu disebut kenal dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada di sekalian eh, tambahan ya, ya akhlak-akhlak sufi. Nah, ini seperti yang ini Syekh Junaid Al-Baghdadi ini. Ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi itu eh, yang disebut sufi tadi sebenarnya harusnya tadi ya ini nih terbalik ini ya ini terbalik. Ciri-ciri orang sufi itu satu adalah har ya orang sufi itu kata saya Junaid al-Baghdadi itu bagaikan bumi yang bila dilempari keburukan maka ia akan selalu membalas dengan kebaikan. Tuh sifat-sifat orang sufi itu ya. Orang sufi itu kalau dia dihina oleh orang lain, maka dia akan memberikan makna, istilahnya memberikan hadiah kepada orang yang suka menghinanya atau suka menzoliminya, gitu. Terus Abu Bakar As-Sibli, orang sufi itu adalah seorang yang membersihkan hatinya, maka bersihlah hatinya dan mengikuti jalannya Nabi Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam serta tidak terlalu memikirkan perkara dunia, lebih mementingkan masalah duniawi. Tapi dia lebih mementingkan masalah ukhrawi dan menghilangkan keinginan hawa nafsunya. Itu para sufi itu semacam begitu gambarannya. Ya. Terus uh, Abah Hammam bin Abdurrahman bin Mujib As-Sufi berpendapat bahwa ciri-ciri orang sufi sebagai berikut. Seorang yang merasa dirinya hina, ya tadi yang disebut merasa dirinya hina itu tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa dan tidak bukan siapa-siapa. Yang semua yang terjadi pada dirinya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan dan memerangi hawa nafsunya, memberi nasihat kepada makhluk, senangnya mengajak orang lain kepada kebaikan, selalu mendekatkan diri kepada Allah, berperilaku bijaksana, menjauhi berandai-andai atau berangan-angan, tidak mau mencela, mencegah dirinya dari perbuatan dosa, waktu luangnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sholat, termasuk kuliah, bekerja, berbakti kepada orang tua,
berbuat baik kepada teman dan handai tolan itu juga termasuk bagian daripada ibadah. Tidak mau mencela, tidak mau mencegah dirinya dari perbuatan dosa. Waktu luangnya digunakan untuk beribadah. Susahnya sengaja dibuat-buat karena apa? Karena untuk istilahnya mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sederhana, tidak berpoya-poya. Ya, tidak banyak keinginan. Arif terhadap semua yang benar. Mengasingkan diri dan mencegah dari segala sesuatu yang sia-sia. Nah, itu gambaran ciri-ciri orang sufi. Ya. Sedangkan ciri-ciri orang sufi yang lainnya, menurut Imam Qushairi adalah seorang sufi yang sodik, merasa miskin setelah memperoleh kekayaan, merasa hina setelah mendapatkan kemuliaan, dan menyamar dirinya setelah terkenal. Seorang sufi yang pembohong, ini ada dua nih, sufi yang pembohong, sufi yang sodik tadi nomor satu, sufi yang pembohong itu ada yang kedua, merasa kaya akan harta sesudah fakir, merasa mulia setelah hina, merasa kenal sebelum tidak yang mana sebelumnya dia tidak masyhur. Ini gambaran tinggal dibaca dari sekalian ya. Nah, kalau sufi ini karena waktunya sudah tinggal 4 menit lagi. Nanti setelah ini tolong dikerjakan. Ini ada orang sufi juga banyak sekali masih ya, belum sempat dijelaskan. Terus ini ada soal-soal yang harus dikerjakan nanti setelah pertemuan ini. Silakan kerjakan soal-soal sesuai dengan apa yang ada di itu ya. Sebagai bukti bahwa Anda itu absen gitu ya. Ya, hadir kuliah yaitu mengerjakan tugas ini di pertemuan ke-9 nanti langsung bisa setelah dikerjakan kemudian langsung diupload ya. Tadi saya sudah buka. Ya, Anda tinggal mengerjakan saja. Demikian perkuliahan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang yang hadir Dinda, Alia, Trisna, Dinda. Syukron Pak, syukron. Dinda, Muhammad Samsul. Belum nggak diaktif. Ada. Hadir Pak, hadir. Samsul. Ya, Dinda, Alia, Selvia Maharani, tidak ada ya? Hadir, Saya belum Pak. absen, Oh, Pak. ada. Teguh Nah. Dani ada. Saya belum absen. Ini wajahnya pada kemana nih? Enggak terekam. Kamera. Kameranya Ini kamera ya. dari laptop aku tiba-tiba aja nggak bisa ini. Ya. Maaf, Pak. Dia enggak ada ya? Tiba-tiba aja nggak bisa nyala ini. Ada, Pak. Ada. Iya. Ya. Terus Ya lagi. Iya. Reza, mana Reza? Dinar ada, Pak, Dinar. Oh, Dinar, Oh, ya. Rehan ada Pak Rehan? Reza. Iya, Rehan ada. Oh. Terus Gede banget Teguh. suaranya. Oh. Berarti yang ini ada yang rame-rame siapa nih? Ini siapa aja nih? Meli, Arianti yang mana? Aku Meli. Ini yang ini? Jasmine. Yanti ini? Iya mau kayak. Cara ngapusnya gimana ya? Lupa. Iya. Ada yang satu kamera jadi rame-rame ya. Iya, Pak. Ini gimana ya? Tapi ini ya teman ada 18 ya. Itu saja barangkali ada di sekali yang sudah di absen nanti tinggal dilihat absennya. Jadi kalau yang tidak hadir nanti tinggal konfirmasi ke saya. Insya Allah masih bisa dibuka absen. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Saya tutup ya. Ya, Pak. Izin untuk live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam.